analisis regresi. Jadi ada beberapa analisis yang kemudian mengharuskan gitu kan. Ada yang datanya harus berdistribusi normal, ada yang kemudian residualnya yang berdistribusi normal. Nanti bergantung pada analisis apa begitu ya, dan apa yang menjadi syaratnya. Nah, kalau pada analisis regresi begitu kan, ketika regresi itu ditujukan untuk peramalan, jadi untuk memprediksi nilai tertentu, gitu, maka diperlukan uji normalitas. Nah, uji normalitasnya pada apa? Pada nilai residual, bukan pada datanya. Nanti kalau pada analisis yang lain memungkinkan yang diminta itu yang diminta untuk diuji normalitasnya adalah datanya, bukan nilai residualnya. Ya, jadi pada analisis regresi itu, diperlukan uji normalitas. Jadi tujuannya gitu, uji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal ataukah tidak. Kenapa ini penting? Gitu. Atau disyaratkan gitu, tujuannya supaya persamaan regresi yang diperoleh itu menjadi tak bias. Kalau bias tuh kan kurang tepat lah, katakan begitu ya. Kalau tidak berdistribusi normal, nanti hasil persamaannya itu menjadi tak bias atau kurang tepat ya. Hasil peramalannya. Makanya perlu syarat atau perlu asumsi normalitas. Nah, kenapa sih kemudian ada data atau residualnya nanti ya tidak berdistribusi normal? Nah, biasanya ya asumsi normalitas itu tidak dipenuhi karena adanya nilai ekstrim pada data atau ada sebuah karakter data itu ya, nilai sih sama saja yang jauh dari nilai rata-rata. Nilai ekstrim itu ada outlier begitulah. Outlier itu data pencilan. Jadi kalau misalkan rata-rata tinggi seorang siswa SMA gitu, umumnya kan dari 100, katakan 130 sampai 170-an misalnya. Nah, ini ada yang tingginya itu hanya 110 atau saya lanjutkan. Jadi misalnya umumnya itu rata-rata tingginya itu antara 130 sampai 170, ini ada yang tingginya itu nyampe 190 atau lebih. Nah, ini kan nilai ekstrim jauh. Biasanya ini menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi normalitas. Nah, kalau sinyalnya lagi nggak bagus. Di komputasi statistik 2 kita juga belajar asumsi normalitas. Hanya dua cara ya, dengan grafik dan juga Kolmogorov-Smirnov. Kalau di sini ya paling nambah satu ya, sama nanti kalau terjadi pelanggaran terhadap asumsi normalitas apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, uji normalitas itu pertama bisa dilakukan dengan menggunakan grafik. Ada dua grafik yang bisa kita baca. Pertama grafik histogram ya, jadi gambar histogram. Kemudian yang kedua bisa menggunakan grafik normal probability plot. Kalau menggunakan histogram, nah, sumbu vertikalnya itu adalah variabel dependent, sedangkan horizontalnya itu adalah nilai residualnya. Nanti dilihat gambar histogramnya itu, kotak-kotaknya itu ya.
apakah membentuk kurva seperti lonceng ataukah tidak. Kalau membentuk kurva seperti lonceng, kita bisa mengatakan bahwa residualnya berdistribusi normal. Atau tadi menggunakan grafik yang normal probability plot itu. Jika titik-titiknya itu nanti mengikuti atau mendekati garis diagonal, nilai residualnya juga dikatakan berdistribusi normal. Nah, langkah-langkahnya mungkin masih ingat ya, yang jelas harus input datanya dulu. Kemudian klik analyze, regresi linier, nanti masukkan variabel tak bebasnya. Nah, ini datanya data di pertemuan 1 sih ya. Kalau kalian sudah buka materi pertemuan 1 yang Ibu berikan itu ada. Jadi ini ada data tentang indeks harga konsumen, judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga konsumen. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama jumlah uang beredar, yang kedua inflasi. Maka indeks harga konsumen ini menjadi variabel dependent, ya. Sedangkan jumlah uang beredar dengan inflasi ini variabel independennya, variabel yang mempengaruhinya. Jadi ini dimasukkan masing-masing ke dalam variabel dependent sama independent. Kemudian nanti klik save-nya dulu. Oh, karena kita pakai grafik langsung diplot ya, diklik plotnya. Y-nya itu nanti kan muncul ini, setelah diklik plot muncul kotak ini. Y-nya itu adalah variabel dependent, sedangkan X-nya itu variabel Z residual. Maksudnya residual yang telah distandarisasikan. Kan X itu sumbu horizontal, Y-nya sumbu vertikal. Nah, kita minta di checklist nih, histogram maupun normal probability plotnya. Nanti oke, gitu. Dikeluar nih outputnya. Nah, ini yang disebut dengan histogram. Ini ada tulisannya di sini, histogram. Lalu dependent variabelnya indeks harga konsumen. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah residual yang telah distandarisasikan. Nah, ini ada kotak-kotak nih. Kelas-kelas interval. Nah, kecenderungannya bagaimana kelas-kelas interval ini? Dia membentuk lonceng ataukah tidak? Nah, kalau di tengah-tengah itu lebih banyak, kan, ini membentuk lonceng. Jadi tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Dia seimbang ya, kiri kanannya membentuk lonceng. Maka karena histogramnya ini kurvanya itu membentuk lonceng ya, kita bisa mengatakan bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Jadi persamaan yang ada memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan kalau dari gambar normal PP plot itu, nah ini kan ini sama ya, dependent variabelnya indeks harga konsumen gitu. Ini normal PP plot dari residual yang telah distandarisasikan, normal probability plot gitu. Ini titik-titiknya ini ada di sekitar garis, maka dikatakan bahwa residualnya berdistribusi normal. Nah, ini output analisis yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi ini tinggal dibaca lagi. Sebetulnya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang kedua, uji normalitasnya itu menggunakan metode signifikansi, skewness, dan kurtosis. Apa sih skewness sama kurtosis? Yang kalau skewness itu kemiringan, sedangkan kurtosis itu keruncingan. Nah, ini kan ada kurva nih. Nah, skewness itu ukuran kurvanya ini miring, puncaknya itu ya miring ke kanan ataukah miring ke kiri, begitu. Itu namanya ukuran kemiringan.
Sedangkan kurtosis itu lebih ke apakah puncaknya itu tinggi gitu ataukah malah landai gitu ya. Jadi apakah terjang curam ke atas ataukah landai. Itu disebut dengan kurtosis. Ada ukurannya gitu. Nah, rumusnya nanti kita menggunakan nilai Z. Kalau Z itu udah khas ya, distribusi normal baku. Jadi distribusi normal baku untuk yang skewness, juga untuk yang kurtosis. Rumusnya apa? Yang Z skewness ya, distribusi normal baku untuk Z hitung lah untuk yang skewness itu rumusnya S dikurangi 0 dibagi dengan akar 6/N. Sedangkan yang nilai Z hitung yang kurtosisnya itu adalah K dikurangi 0 dibagi akar 24 dibagi N. Kenapa 0? Karena distribusi normal baku. S-nya itu nilai skewness, K-nya nilai kurtosis. Sedangkan N itu banyaknya data. Nah, nanti kriterianya kalau nilai Z skewness dengan Z kurtosisnya itu kurang dari nilai kritis, maka residualnya itu dikatakan berdistribusi normal. Nah, nilai Z-nya berapa sih? Nilai Z yang kritisnya itu, kalau kita menggunakan alfa 0,05, maka nilai kritisnya 1,96. Jadi kalau nilai Z skewness dan atau nilai Z kurtosisnya kurang dari 1,96, berarti residualnya berdistribusi normal. Nah, langkah-langkahnya sama seperti tadi, klik analyze regresi linier, lalu masukkan variabel-variabel ke dalam kotak dependent dan independent ya. Nah, kalau tadi kita kliknya plot, kalau sekarang kita klik save. Nah, nanti muncul kotak ini nih, linear regresi ya, save. Nah, pilih residual. Lalu pilih yang standar decide. Checklist standar decide-nya. Langsung oke. Nah, nanti muncul di sini nih variabel Z residual. Variabel Z residualnya ini nih. Jadi tadi itu baru manggil variabel residualnya saja. Sekarang baru melakukan uji normalitasnya. Jadi klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Nah, setelah itu akan muncul kotak deskriptif ini ya. Nah, nanti masukkan variabel yang standar decide residual. Kok nggak ada nama Z-nya? Nggak ada. Kalau sudah di sini namanya yang ada di label standar decide residual. Ini pindahkan dari kotak yang ada di sebelah kiri ke kotak yang ada di sebelah kanannya. Lalu pilih option. Nah, klik option yang tadi ya. Ini kan ada 3 menu di kanan atas. Nah, pilihnya yang option. Pilih. Di sini pilih yang distribusinya yang kurtosis dengan yang skewness. Nah, langsung oke, ya, continue oke. Nanti diperoleh hasil ini. Jadi ada kotak deskriptif statistik, kemudian variabelnya di sini standar decide residual. Nah, nilai skewness-nya itu negatif 0,046, sedangkan nilai kurtosisnya negatif 0,734. Nanti masukkan ke dalam rumus. Nah,
negatif 0,046 kurangi 0 dibagi akar itu 6 dibagi 24, itu hasilnya negatif 0,092. Ya, sedangkan yang Z kurtosis ini negatif 0,734 dikurangi 0 dibagi 24 bagi 24 itu 1, akar 1 itu 1, makanya nilainya tetap negatif 0,734. Kedua nilai ini ya kurang dari titik kritis 1,96. Jadi dikatakan bahwa karena kurang dari 1,96, maka dikatakan variabel residualnya ini berdistribusi normal. Ya, ini cara menggunakan metode signifikansi, skewness, dan kurtosis. Nah, ini yang terakhir, kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nanti ada juga Cequebera ya, namanya itu, tapi nggak ada perhitungan menggunakan SPSS-nya, asli manual gitu. Kalau tadi yang uji signifikansi menggunakan kurtosis sama skewness kan, masih ada perhitungan menggunakan SPSS. Kita dapatkan nilai K dan nilai S-nya, baru hitung distribusi normal bakunya. Nah, kalau yang Cequebera itu asli manual perhitungan, makanya Ibu tidak masukkan ke sini, hanya yang menggunakan SPSS saja. Nah, caranya bagaimana dengan Kolmogorov-Smirnov? Ini sama dengan yang uji yang skewness dengan kurtosis. Panggil dulu residualnya ya. Dengan klik analyze, regresi linier, masukkan variabel tak bebasnya, yaitu indeks harga konsumen pada kotak dependen. Kemudian variabel bebasnya ke kotak independen. Nanti klik save, di checklist residualnya ini ya, kotak residual nih, pilih yang standar design. Nanti kan kita dapatkan variabel Z1 karena ini yang pertama. Kadang-kadang kita lupa yang kotak residualnya itu tidak dihapus checklistnya, jadi dibiarkan saja checklistnya, nanti muncul Z2. Jadi supaya tidak muncul lagi, dihapus nanti kalau sudah memanggil variabel residual, supaya nggak terus-terusan ada, nanti jadi banyak variabelnya. Nah, setelah itu ya, setelah diperoleh variabel Z residual, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu explore. Jadi muncul kotak explore, masukkan standar di set residualnya ke dalam dependent list. Nah, ini ada dependent list. Lalu pilih plotnya. Yang ada di kanan ini kan ada statistik, plot, option, ada bootstrap. Nah, kita pilih yang plot. Yang kita perlukan normality plot with test. Jadi yang histogram kan tadi sudah ya. Stem and leaf kita nggak perlu gitu ya. Jadi kita kliknya cukup normality plot with test. Uji normalitas. Plot normalitas dengan ujinya gitu ya, beserta ujinya. Nah, langsung oke nih. Sebentar aja. Langsung oke. Lihat nilai signifikansinya berapa. Nilai signifikansinya 0,2. 0,2 ini lebih besar dari 0,05. Maka hak satunya itu diterima. Kalau Ibu buat hipotesisnya,
hipotesisnya seperti ini. Jadi H1 residual terstandarisasi berdistribusi normal, H2-nya residual terstandarisasi tidak berdistribusi normal. Nah, ini nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnovnya 0,2. Lebih dari nilai signifikansi 0,05, makanya dikatakan variabel residualnya berdistribusi normal. Lalu itu selesai ya, jadi hanya 3 itu saja cukup untuk uji asumsi normalitas. Nah, di sini dikatakan jika asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka nilai prediksi yang diperoleh pada sebuah model regresi akan bias dan tidak konsisten. Bias tuh ya tadi kalau pernah belajar fisika mah ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensilnya kelihatannya bengkok gitu kan. Kenapa? Karena terjadi pembiasan. Artinya harusnya mah gitu kan ya, tidak terlihat bengkok. Nah ini mah jadi, atau kalau latihan manah itu kan harusnya kalau tepat sasaran itu di tengah-tengah kan. Nah ini sih dia hanya mampu memanah nggak pas di target gitu, hanya di sekitar targetannya. Nah kalau peramalan dianggap seperti memanah begitu gitu ya, nanti hasil peramalannya tuh nggak bisa sesuai dengan target atau yang diharapkan itu di tengah-tengah, tetapi adanya tuh di sekitarnya itu. Maka itulah yang disebut dengan bias dan juga tidak konsisten. Lalu bagaimana caranya ketika kita misalkan mengetahui bahwa residualnya tidak berdistribusi normal gitu. Apa yang harus kita lakukan? Ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Gitu. Yang pertama, menambah jumlah data. Jadi biasanya data yang sedikit itu akhirnya menjadi tidak terlihat gitu ya. Jadi asumsi normalitasnya jadi tidak terpenuhi. Karena datanya sedikit, jadi belum mampu menggambarkan keseluruhan data, sehingga asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Karena itu perbanyak jumlah datanya. Jadi kalau datanya tadinya awalnya itu cuma 10, ya tambahkan gitu kan. 20 masih belum juga, ya berarti minimal 30 gitu. Biasanya memang yang diminta itu 30 ya, 25 sampai 30 gitu. Jadi nggak boleh lebih dari itu, dan ya tidak boleh kurang dari itu. Jadi tambahkan datanya lebih banyak nggak masalah ya, datanya lebih banyak boleh gitu kan. Tapi kalau kurang dan tidak berdistribusi normal, ya tambahkan saja datanya dari 24 misalnya jadi 30 tahun, jadi angka tertentu gitu. Ditambahkan lagi datanya. Yang kedua, melakukan transformasi data. Transformasi data itu datanya diubah menjadi bentuk log atau bentuk ln. Log sama ln itu sama-sama saja logaritma. Ya, bedanya kalau log itu basisnya bilangan 10, kalau ln basisnya bilangan e. E-nya itu yang 2,71424. Yang itu, kalau kalian masih ingat belajar matematika ekonomi kan di situ ada bilangan E.
Jadi itu bedanya log dengan ln. Log bilangan pokoknya atau bilangan aslinya itu 10. Nah, kalau yang ln bilangannya atau 2,7. Yang ketiga bisa juga itu dilakukan dengan cara menghilangkan data yang dianggap penyebab terjadinya distribusi tidak berdistribusi normal. Ya. Jadi ini datanya tidak berdistribusi normal. Pas dilihat, dicek, iya yang satu jomplang, yang satu datanya dalam satuan, satu datanya dalam jutaan misalnya. Kan jauh. Dalam satu persamaan regresi, Ibu dulu meneliti tentang tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Dipengaruhi oleh UMR, juga dipengaruhi oleh indeks pendidikan. Itu. Jadi datanya itu kalau indeks pendidikan itu kan paling 1, gitu kan, 2, ya sebatas itulah, masih satuan atau puluhan. Kalau di atas 20 ya agak sulit. Nah, tetapi kan kalau UMR, upah minimum regional, itu kan datanya dalam jutaan. Ini kan ngejomplang, satunya datanya koma-komaan, satuan ini jutaan. Nah, nanti ini bisa saja keduanya akhirnya dibuat dalam bentuk loan. Nanti kita coba prakteknya, Ibu sih gitu yang memperlihatkan prakteknya. Yang ketiga, hilangkan data yang dianggap sebagai penyebab datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau misalnya tidak berdistribusi normalnya itu karena ada data pencilan atau data outlier ya, maka data outlier itu hapus saja. Jangan eman gitu kan, sayang udah nyarinya juga susah, tapi main dibuang aja ya. Nah, nggak boleh ya, tapi justru bisa saja dihilangkan datanya. Jadi jangan dimasukkan ke dalam proses perhitungan data pencilan itu. Nah, terakhir, kalau masih nggak bisa juga, gunakan analisis regresinya yang lain, yaitu untuk data non-parametrik. Data-data kualitatif itu banyaknya masuk ke dalam data non-parametrik. Kan selesai, Ibu contohkan dulu. Ya, misalkan ini kita rename dulu, kita buat loan. Ini kita ganti jadi loan. Misalkan mau variabel mana nih yang menyebabkan nilainya berbeda dengan yang lain. Ya. Ini kan datanya waktu, jadi data bulanan ini dari Januari tahun 2018 sampai Desember tahun 2019. Ini ada M2. M2 itu jumlah uang yang beredar. Ibunya minum dulu sebentar.
M2 ini ada variabel M2 itu jumlah uang yang beredar di Indonesia. Ada berapa triliun gitu, dalam triliunan. Kemudian ini adalah angka ini. Di atas itu air, Kak. Ya. Ada inflasi. Inflasi kan koma-komaan. Kan ya, ini datanya berbeda nih. Kemudian ada indeks harga konsumen. Ini datanya dalam ratusan. Yang agak jauh itu kan M2. Meskipun udah dibuat ribuan gitu kan. Kan ini triliunan. Sebetulnya nolnya masih banyak lagi. Gitu. Tapi ini udah dibuat dalam triliunan. Jadi kita hanya cukup 5.350 paling tambahkan triliun. Nah, ini akan kita coba dalam bentuk loan. Jadi kita kasih nama variabelnya itu loan M2. Nah, tipenya numerik, desimalnya 2. Kemudian measure-nya kita buat jadi scale. Jadi sebetulnya boleh ya ketiga-tiganya dibentuk jadi loan atau hanya salah satu saja, terserah begitu. Kalau mau daripada bingung misalnya loan semua ya silahkan, tapi kalau mau salah satu saja cukup ya salah satu variabel saja. Dan seperti yang Ibu pernah sampaikan, asumsi klasik itu perlunya itu pada data-data yang memang melakukan peramalan dan itu datanya itu data kuantitatif bukan data kualitatif. Jadi kalau datanya kalian milih data kualitatif semacam keterikatan kerja begitu ya, kemudian citra produk, itu kan kualitatif tuh. Nah itu tidak memerlukan asumsi klasik. Nah, dia hanya memerlukan uji F atau uji T untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi ya tidak perlu melakukan peramalan gitu. Karena tidak perlu melakukan peramalan, jadi nggak masalah mau persamaannya bagaimana begitu ya, apakah bias tak bias. Gitu. Yang diperlukan hanya hasil pengujian apakah betul atau tidak variabel X-nya berpengaruh terhadap Y. Nah, jadi emang ini pada data-data kuantitatif. Nah, ya, kita kembali lagi, bagaimana caranya gitu kan variabelnya itu dijadikan loan, kita pilih atau klik analyze, bukan transform yang sebelahnya analyze ini ya, transform compute variable. Kalau kemarin kan kita ngitungnya untuk absolut residual kan, nah ini enggak. Nah, pilih loan M2, dituliskan saja karena nggak bisa di drag ini. Kemudian numerik ekspresinya di kanan ini ada function group-nya ya. Nah, kalau repot harus buka satu-satu, lebih baik all saja, ada semua nanti. Di sini. Di kotak yang di bawah. Nah, ini ada ln. Klik 2 kali ya, atau tanda panah ini juga boleh. Nanti di numerik ekspresi ini muncul loan-nya. Sini ada tanda tanya. Ini jumlah uang beredarnya. Kita pindahkan. Tuh kan berubah kan ya. Tadi Ibu klik 2 kali,
Di sini yang tadinya tanda tanya sudah berubah menjadi M2. Nanti oke. Ada pertanyaan, change existing variable, begitu. Apakah ingin mengubah variabel yang sudah ada? Jadi kan kita udah tadi udah nyimpen variabel, nah mau diubah nggak? Karena memang kosong, sengaja buat hasil lon, ya berarti ya oke. Nah, ini kan muncul lon M2-nya. Terus nanti bagaimana? Nah, nanti lakukan analisis regresi. Analisis regresi linier ya, sama kayak biasa. Indeks harga konsumennya di dependent, inflasinya di independent. Nah, sekarang lon M2, jangan yang M2-nya ya. Nah, nanti yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi itu adalah variabel dari data yang sudah dilonkan gitu. Kalau tiga-tiganya dalam bentuk lon, ya berarti ini lon indeks harga konsumen, ini lon inflasi. Seperti itu. Nanti kita bisa dengan 3 cara tadi ya, bisa melihat plotnya, bisa juga save dulu ya, kita panggil residualnya gitu. Misalkan kita mau lihat residualnya, ya berarti kan pilih residual lalu standar decide. Continue, oke. Nah kan muncul Z residual. Nah ini akan kita uji menggunakan descriptive statistik lalu explore. Nah ini yang Z1 dependent list-nya yang dari hasil dilonkan datanya. Lalu pilih plot. Nah ininya nggak usah, misalnya yang diperlukan hanya normality plot gitu. Continue, oke. Nah caranya begitu. Jadi kita punya hasil pengujian yang baru. Hasil pengujian dari belum muncul pada lama. Nah ini nih udah keluar hasilnya. Ya, nilai signifikansinya 0,2. Itu. Nah, dengan uji skewness juga boleh. Main kurtosis juga boleh. Nah, ini cara menlonkan ya. Mau tiga-tiganya juga nggak apa-apa, tiga-tiga variabelnya. Ketiga variabelnya. Nah, yang ketiga itu kan tadi mengurangi data pencilan kan. Nah, menghapus data pencilan atau data yang memang jauh dari rata-rata, berarti kita harus tahu dulu mana yang termasuk ke dalam data pencilan. Nah, caranya ya, kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif, masih ada di explore. Nah, tapi jangan yang standar decide residual. Pilih yang jumlah uang beredar, kemudian pilih inflasi, kemudian pilih indeks harga konsumen. Ini data yang awal ya. Kan jadi tadi tuh ada beberapa pilihan, tambahkan jumlah data. Kalau sudah berhasil ya nggak perlu cara yang lain. Nah, ternyata nggak berhasil nambah data. Nah, dibuat dalam bentuk lon. Dalam bentuk lon masih belum berhasil gitu kan. Nah, coba dihapus data-data yang pencilannya itu kan yang ada di luar rata-rata. Nah, ini kita masukkan variabel-variabel yang awal ya yang belum dilonkan. Kemudian nah, pilih statistik. Pilih statistik yang di menu kanan atas ini. Deskriptifnya nggak usah. Kita checklist yang outlier-nya. Outlier, lalu continue.
continue. Oke. Dibuka bel awalnya berapa Pak? Nah ini ya, yang kita lihat box plotnya. Box plot. Nah ini jumlah uang yang beredar. Jadi kelihatan nanti di box plot apakah ada pencilan ataukah tidak. Nah, kotak box plot ini di komputasi statistik 1 pernah dipelajari. Jadi rata-rata itu yang garis tengah yang tebal ini. Kemudian data ngumpulnya di sini nih, gitu kan ya. Nah ini beberapa data ada yang ya artinya agak jauh dari kumpulan yang ada, tapi masih masih ada dalam jangkauan data lah ya itu. Gitu. Jadi kalau untuk inflasi ini datanya semuanya masih ada di dalam jangkauan, artinya masih ngumpul lah gitu, belum ada outliernya. Kita klik yang inflasi. Nah, untuk yang inflasi ini agak berbeda. Ini ada data pencilan nih. Jadi kan datanya ngumpulnya di sini nih. Ini data paling kecil, ini data yang paling tinggi. Ini ada data yang di luar kumpulan yang ada, data ke-8 dan data ke-14. Inilah yang disebut dengan outlier atau pencilan. Ya. Nanti kita bisa lihat di deskriptif outlier itu. Nah, nilai extreme value di kotak extreme value ya. Nah, ini tuh ada untuk setiap variabel ada nilai 5 tertinggi di atas dan 5 terendah di bawah. Nah, lihat yang inflasi kan itu tadi ada di bawah ya. Data ke-8 sama data ke-14 itu. Nah, kita bisa perhatikan tuh, ini negatif 0,8, negatif 0,5, jauh kan gitu kan. Ini negatif 0,27, negatif 0,18 sama 0,1. Jadi yang dua ini jaraknya sangat jauh. Dan ketika kita lihat box plotnya juga kan dia memisahkan diri. Satu lagi yang indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini aman. Tidak ada data outliernya. Tapi meskipun yang ada outliernya itu hanya variabel inflasi, nanti berarti ya data ke-8, ini kan tadi data ke-8 dengan data ke-14 tuh. Nah, ini tetap saja data ke-8 ini dihapus dari persamaan data ke-8 sama data ke-14. Bukan hanya variabel inflasinya saja, tapi semuanya. Ya, 8 sama 14 jangan dimasukkan dalam proses perhitungan, dibuang saja. Begitu. Nah, itu ya. Nanti kalau mau ditanyakan silakan. Satu lagi, ya, misalnya datanya nggak mungkin ditambah, gitu kan, memang adanya cuma segitu, gitu. Lalu sudah data pencilan juga nggak ada, dibuat dalam loan nggak masalah, gitu ya. Maksudnya dibuat dalam bentuk loan tetap saja masih tidak berdistribusi normal. Nah, memungkinkan kita melakukan uji normalitasnya menggunakan data parametrik non-parametrik. Jadi uji normalitasnya menggunakan uji non-parametrik. Jadi pilih analyze, kemudian non-parametric test. Non-parametric test, pilih one sample. Nah, di sini ada objektif menunya ya, field sama setting. Jadi ini kita pilih yang otomatis saja ya. Otomatis membandingkan data yang diobservasi dengan hipotesisnya. Lalu di field-nya, nah
Kalau di analisis yang kita biasa lakukan itu kan variabel tuh ada di kiri dulu ya. Yang mau diuji pindahkan ke kanan. Kalau di non parametrik itu justru semua variabel tuh ada di kanan dulu gitu. Nah, yang tidak diuji kita kembalikan. Karena uji normalitas itu pada residual kan, nah, ini berarti kembalikan semua variabelnya. Misalkan variabel yang akan diuji yaitu standar terkait residual. Nah, kalau di bawah ini ada pilihan. Apakah mau semua file itu kan diuji, ataukah hanya yang nominal atau yang scale saja. Lalu pilih, ini kan udah ya, kita menyisakan standar di set residual untuk variabel yang diujinya. Lalu pilih setting. Nah, kita customize test, nggak yang otomatis. Jadi kita pilih ujinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 uji. Yang pertama itu uji binomial. Masih belum hidup ini ya. Gambarnya belum bisa, optionnya juga. Karena belum kita checklist. Kita lihat dulu, misalkan nih. Ini berarti uji binomial itu untuk data logit. Data logit itu yang pilihannya hanya 2 iya dan tidak gitu kan. 0, 1 kategorinya cuma 2. Bisa untuk data nominal, ordinal maupun scale, bisa semua ini. Kalau square test dia hanya bisa untuk data nominal ordinal. Kolmogorov bisa untuk data ordinal dan scale. Uji scale dengan ordinal. Penggunaan tes sama seperti binomial, uji binomial. Ini bisa untuk semua jenis data. Dan maunya bahkan Kolmogorov-Smirnov. Data kita kan data scale. Kolmogorov-Smirnov saja yang umum digunakan. Lalu diklik option distribusinya kita hipotesiskan berdistribusi normal, parameternya menggunakan sampel data. Pilihan uniform, ada pilihan eksponensial, ada Poisson. Kita pilih yang berdistribusi normal. Oke. Lalu setelah itu pilih run yang ada tanda segitiga hijau ini ya. Run. Nah, ini hasil outputnya. Ringkasan uji hipotesis. Ada 0 hipotesis, hipotesis awal, ujinya menggunakan apa, hasil perhitungan nilai signifikansinya berapa, lalu keputusannya apa. Nah, hipotesis nolnya itu dikatakan residualnya. Distribusi dari residual yang terstandarisasi itu adalah normal dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,96. Ujinya menggunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Kemudian decision-nya ini kita nggak usah mikir, sudah ada di sini. Maksudnya diterima atau ditolak, nah, ini udah ada tulisannya retain. Kalau jadi diterima, hipotesis nolnya diterima. Jadi apa yang dikatakan di sini itu diterima. Kalau ditolak nanti dia reject ya. Tolak hipotesis nolnya, berarti hasilnya berlawanan dengan yang hipotesis nol ini. Nah, itu caranya kalau menggunakan uji non-parametrik. Silahkan ada yang mau ditanyakan ataukah tidak. Link absennya Ibu kirim di chat ya.
Bisa absennya? Bisa absen tidak? Soalnya dari tadi Ibu kesulitan buka Google Form. Tadi bukanya lewat email. Bisa, Bu. Bisa ya, ya sudah kalau bisa. Ibu lanjutkan dulu mengenai tugas ya. Materi pertemuan hari ini selesai tuh. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah, ini Ibu jelaskan dulu tentang tugas. Ini ada di PPT 19. Pertama tugasnya itu kan cari jurnal untuk membuat hipotesis, kemudian pilih 2 variabel independen dan juga 1 variabel dependen. Baru cari data sesuai dengan judul yang ada. Setelah itu tentukan jenis dan skala pengukuran datanya. Nah, mahasiswa pilih topiknya yang berbeda. Ini contohnya yang Ibu ya, memilih jurnal. Jadi jurnal itu kumpulan artikel yang diterbitkan secara berkala oleh suatu lembaga tertentu. Kalau UGJ kan yang menerbitkannya ya Lemlit, lembaga penelitian. Jurnal ini berisi artikel-artikel. Nanti kalian pilih saja jurnal ekonomi, begitu kan ya. Jurnal jurnal yang data kuantitatif, jangan yang kualitatif. Nah, ini berarti nama jurnalnya Widya Cipta. Dari jurnal ini Ibu pilih yang judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga konsumen. Ini judulnya. Jurnal ini diterbitkan berkala sih, ada yang setahun 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang nah, kita tinggal cari aja yang kira-kira mudah didapatkan. Jadi kalau Ibu ini ya, pilih yang judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga konsumen. Nah, dibuka oleh kalian jurnalnya, artikelnya, nanti biasanya itu ada gambar kerangka pemikiran. Atau bisa juga baca di abstrak, baca di metode penelitian yang ada di dalam artikel. Ini umumnya sih ada kerangka pemikirannya, umumnya. Yang di artikel yang Ibu pilih, gambarnya begini. Indeks harga konsumen itu adalah variabel Y, kemudian ada variabel X-nya itu suku bunga, jumlah uang yang beredar, kurs tengah, sama inflasi. Uang kenapa? Ya, Ibu mencarinya datanya data bulanan gitu. Kalau nilai kurs tengah itu kan datanya harian ya, Senin sampai Jumat begitu. Kalau data yang lainnya data bulanan, sedangkan kursnya itu datanya harian, gimana dong Bu? Nah, akhirnya harus mencari tadi, kalau ini mah dia nilai tengahnya ya, nilai tengah dari nilai kurs tiap hari dalam 1 bulan tertentu. Kalau datanya 2 tahun ya direkap selama 24 bulan itu ya. 1 bulan anggaplah 25 hari. Nah, dari 25 hari datanya diinput, kita cari entah itu nilai rata-ratanya atau nilai tengah dari kursnya itu. Jadi kan panjang. Suku bunga juga
meskipun tidak harian ya. Biasanya kalau ada kejadian tertentu baru naik atau turun, tetapi kan tetap memungkinkan adanya perubahan. Beda dengan uang beredar sama inflasi. Kalau ini datanya memang bulanan begitu, nggak harian. Jadi Ibu pilih variabel X-nya uang beredar dengan inflasi, Y-nya indeks harga konsumen. Nah, setelah dipilih, buat hipotesisnya, tuliskan saja ya bahwa uang beredar itu berpengaruh terhadap indeks harga konsumen. Inflasi juga berpengaruh terhadap indeks harga konsumen. Jadi hipotesis itulah yang kita buat. Setelah itu cari datanya. Ibu klik jumlah uang beredar, ternyata ada di halaman BI, Bank Indonesia. Ya, nah, ini tuh kan datanya bulanan. Yang terbaru Januari 2020, terus ke bawah Desember 2019, terus saja ya. Ibu klik satu saja, satu file nih, Ibu klik. Nah, filenya ternyata isinya PPT gitu kan. PowerPoint meskipun dalam PDF ya. Jadi datanya itu harus dibaca dulu. Oh, ternyata nih kan di sini nih. Posisi M2 pada Januari 2018 itu 5.350,3 triliun. Nah, datanya tuh begini. Jadi ya, Ibu sampaikan, Ibu tuliskan di sini, ini bukan data jadi gitu kan. Tapi kita harus ngerekap kalau seperti ini ya, nggak bisa langsung copy dalam 2 tahun yang kita inginkan gitu, tapi harus satu-satu dibuka filenya, lalu diinput Januari 2018 oh sekian, Februari 2018 sekian, terus saja diinput satu-satu. Lalu data tingkat inflasi. Nah, kalau data inflasi ini udah jadi nih, bisa langsung kita copy langsung datanya ya. Kita copy, bisa langsung masukkan ke dalam Excel. Jadi nggak harus buka satu-satu filenya itu. Sudah langsung muncul. Kita tulis saja datanya dari Januari 2018 sampai Desember 2019. Kemudian data untuk indeks harga konsumen. Ini adanya di BPS. Nah, ini juga bisa langsung copy nih. Disalin saja ya, indeks harga konsumen Januari 2018 sampai Desember 2019. Ini bisa langsung kita copy. Nah, kita rapihkan jadi seperti ini nih. Tadi yang Ibu tampilkan ya, ada bulan, kemudian variabel jumlah uang beredar, tingkat inflasi, sama indeks harga konsumen. Diinput satu-satu. Karena ini datanya bulanan dalam rentang waktu 2 tahun, nah berarti datanya termasuk data time series. Ya, ada 24. Nah, nanti kalian bisa saja milihnya itu datanya hanya dalam satu waktu, begitu ya. Hanya dalam 1 bulan saja misalkan. Tetapi yang dipilih objeknya itu provinsi yang ada di Indonesia. Nah, itu boleh. Atau objeknya kota kabupaten yang ada di Jawa Barat, kan boleh, ada 26. Kalau provinsi kan ada 34 ya. Atau subjeknya mau perusahaan-perusahaan gitu kan, yang ada di websitenya apa sih, saham-saham itu tuh, bursa efek begitu ya. Nah itu juga silahkan gitu kan, boleh-boleh saja. Jadi silahkan dicari datanya. Karena biasanya di artikel itu tidak dicantumkan datanya. Yang ada itu hanya hasil olah datanya saja ya. Biasanya. Nah itu untuk tugas yang dari Ibu, karena kemarin katanya masih belum paham. Jadi Ibu jelaskan lagi. Silahkan, ada yang mau ditanyakan ataukah tidak? Iya Bu, mau nanya. Silahkan Nadif. Ini kan
Berarti kalau misalnya kayak tadi misal Suara harga tadi kecil sekali, euy. jadi kan ini misalnya kayak tadi nyari kata Ibu, misalnya harga saham gitu, itu nyarinya di mana nanti data Ibu? Ibu pakai oh iya, volumenya bentar Nadif, Ibu gedein dulu volumenya. Iya Silahkan Bu. sekarang. Nah, ya udah gede sekarang. Iya tadi kan misal kayak contoh tadi, misal analisis harga saham gitu, Hmm. itu kan bursa efek gitu di Indonesia Bu. Nah terus cari datanya di mana Bu? Kan kalau misalnya punya Ibu kan tadi udah kelihatan jelas ya ada apa namanya Y-nya itu terus sama X-nya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya yang saya cari jurnalnya itu malah bahasa Inggris tuh gimana Bu? Jangan yang bahasa Inggris dulu tuh Nadif. Nyari yang bahasa Jadi Indonesia aja enggak dulu. apa namanya strukturnya tuh bahasa Inggris gitu. Jadi bingung. Hmm. Cari Terus artikel yang bahasa Indonesia itu masih banyak ya. Jadi cari dulu yang bahasa Indonesia. Terus biasanya di situ ada kok misalnya keuntungan gitu, keuntungan perusahaan. Kadang juga ada modal perusahaan gitu kan. Nah, yang bahasa Inggris itu websitenya atau artikelnya. enggak, jadi cuma itunya doang Bu, kayak yang tadi apa sih yang bercabang gitu tuh. Cuma itu doang. Ya, X. coba aja lah diterjemahkan itu maksudnya apa kalau kalau Nadif tetap pengen yang bahasa Inggris ya. Kalau Kayaknya misalkan kapital modal tinggal nyari saja. Nadif tentukan perusahaannya perusahaan apa gitu ya, pilih misalkan 25 perusahaan, ya udah ditulis gitu. Paling kalau milihnya modal ya atau keuntungan. Biasanya kalau yang manajemen keuangan itu nggak bisa langsung jadi datanya itu pakai rumus. Dia harus eh, ada istilah. Kalian udah belajar belum sih yang ROA, ROE, begitu-begitu tuh. Jadi ada rumusnya lagi apa dibagi apa. Itu kalau yang keuangan tuh beda dengan kalau yang pembangunan begini ya, inflasi itu udah langsung jadi aja, udah langsung ada. Bisa kok nyari lah. Kalaupun pakai bahasa Inggris ya diterjemahkan dulu. Pasti berarti nanti hmm, cari data itu di mana Bu? Misalkan saya di tingkat pendidikan, upah gitu. Nah itu carinya di mana Bu? tentukan dulu. Makanya objeknya itu mau apa? Apakah mau provinsi yang di Indonesia ataukah mau yang se-Indonesia tetapi berapa tahun gitu jangka waktunya. Nah, kalau uh, yang nanti pilih provinsi yang ada di Indonesia ya buka saja di file BPS ya. Nanti pilih datanya yang provinsi-provinsi. Kalaupun data Indonesia misalnya selama 20 tahun itu juga ada sih gitu ya. Di BPS juga masih ada. Oh berarti misal berarti misal tingkat pendidikan di wilayah Cirebon gitu tuh Bu? Cirebon, Cirebon ada. Coba Ibu buka ya. Ada BPS Cirebon kok. Ya contoh doang ini Bu. Ya. Tapi BPS Indonesia itu uh, dia ada data provinsinya gitu. Ya, walaupun yang kota ini juga punya, tapi nggak semua. Entahlah apakah sudah semua kota punya atau tidak, Ibu nggak tahu. Nah, ini ada yang invasi kota Cirebon tuh ya. Nanti kita coba buka apakah per kecamatan ada atau enggak nih dia nggak per kecamatan. Cuma data Cirebon doang. Mendingan milih yang Jabar kalau gitu. Ada data Bapeda Jabar. Pilih yang Bapeda Jabar itu biasanya datanya ada kabupaten kota. Jadi kita nggak harus buka satu-satu TPS Kota Cirebon dibukain satu-satu gitu. Lama. Jadi kalau skalanya kota kabupaten yang dibuka yang Jabarnya, Bapeda Jabar. Begitu sih caranya. Kebayang Nadif?
Ya Bu, berarti nanti di BPS tuh carinya satu-satu gitu Bu? Satu variabel. Iya. Mm-mm. Tapi di tahun yang sama, misal 2015 harus 2015 lagi gitu. Ya kan, jadi nanti harus tentukan datanya mau dari kapan sampai kapan. Kan Ibu minta datanya misalnya minimal 24 lah. Nah, kalau mau data time series ya berarti harus bulanan ya harus 2 tahun begitu. Kalau datanya tahunan harus 20 tahun nanti kebanyakan. Mendingan data 1 tahun, tetapi 1 tahun itu asli data tahunan begitu ya. Data tahunan tapi untuk provinsi begitu. Mendingan seperti itu. Jadi dalam 1 tahun yang sama belum buka sih, kalau udah buka mungkin nanti kebayang. Nah, ini Ibu, maaf mau nanya Bu. ya Muji silahkan. Emang datanya harus kuantitas ya Bu, nggak boleh yang lain? Datanya harus apa? Nggak, maksud objeknya boleh nggak misal promosi gitu atau Kuantitatif, Ibu minta datanya, jangan yang kualitatif. oh iya Bu. Biar nyambung. Nih, Ibu pilih indeks pembangunan manusia ya. Karena kalau nanti kualitatif kan dia sebetulnya tidak memerlukan uji asumsi klasik. Ini ada tuh indeks pembangunan manusia dari 2010 sampai 2020. Ada indeks pembangunan manusia menurut provinsi itu. Nanti pilih aja 1 tahun kalau sudah. Ini kalian bisa klik. Ini kalau kemudian ngambil tentang indeks pembangunan manusia ya. Ambil yang tahun 2020. Nah, ini kan semua provinsi ada 34, datanya udah 34 nih, 1 tahun yang sama. Tapi kalau kalian pilihnya Indonesia, nah harus ini 2018, 2019, 2020. Nanti harus 20 tahun, datanya belum tentu ada. Bisa juga pilih tabel dinamis. Nah, ini diklik tabel dinamis. Ini lebih gampang subjeknya. Kalian mau milih apa gitu kan? Tuh, pilih subjeknya apa, tinggal diklik. Kemudian nah, mau tahun berapa? Ini berarti datanya hanya ada tahunan, nggak ada data bulanan kalau IPM. Kalau di sini hanya menunjukkan tahun, berarti data tahunan. Klik, nanti tambah begitu. Nanti muncul di sini nih. Nah, ini tadi nggak tahu Ibu checklist apa gitu. Di sini muncul angka harapan hidup tahun 2013. Tadi Ibu ngeklik ini mungkin ya. Ibu ngeklik IPM, tapi ini yang ngekliknya aja lah. Tadi itu Ibu nggak ngeklik apa-apa. Nanti ini pilihan provinsinya mau yang mana saja. Tuh. Bahkan ada kota kabupaten tuh, Kepulauan Mentawai, pesisir selatan. Jadi kalian bisa milih. Ya. Tuh. Mau nggak usah nyari yang lalu tinggal pilih tabel yang mana, nanti submit gitu kan. Oke, nanti bisa download gitu aja. Kalau di BPS tuh sudah enak. Ngambil datanya itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, cukup ya. Bisa dipahami tugasnya. Kalau tidak ada, Ibu tutup ini. Absennya sudah semua? Sudah Bu. Ya. Kalau gitu Ibu tutup. Ya, iya. Belajar yang model-model seperti ini, ekonometrika dan sejenisnya itu yang mudah-mudahan
mudah-mudahan semakin ya menambah wawasan dan menambah kemampuan berpikir kita ya gitu. Karena diajak berpikir secara analitis. Sekian saja pertemuan kita. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ibu tutup Zoom-nya.